Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia yang sudah kami nikmati. Betapa ajaibnya kasih-Mu ya Tuhan. Betapa indahnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami ada saat ini. Itu semua karena perbuatan tangan-Mu. Itu semua karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam kasih karunia kami boleh beriman kepada Engkau. Dan di dalam iman itu kami boleh menikmati anugerah keselamatan. Dan di dalam anugerah keselamatan itulah Tuhan pada hari ini kami menyembah kepada Engkau. Kami menikmati akan kasih karunia dan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami. Tolong kami agar dapat mengerti dengan jelas, dengan terang setiap perkataan-perkataan-Mu yang Tuhan titipkan melalui hamba-Mu untuk disampaikan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang menghantarkan kita pada hari ini. Kita dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang sehat. Kita boleh berbakti kepada Tuhan. Meskipun kali ini kita masih berbakti di dalam rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh boleh mengalami kehadiran Tuhan. Dan kita boleh sama-sama juga menikmati firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan dari Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara bisa memperhatikan, menyimak dengan baik. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin atau tanggal 31 Oktober kita atau gereja-gereja Protestan di seluruh dunia memperingati Hari Reformasi Gereja. Saudara-saudara, Hari Reformasi ini kita peringati oleh karena adanya anak-anak Tuhan, khususnya dalam hal ini Martin Luther, yang mereformasi keadaan gereja pada saat itu untuk membentuk kembali satu ajaran gereja yang murni, baik di dalam pemahaman maupun praktiknya, sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci. Nah saudara-saudara, dalam dalam konteks masa pelayanan dan kehidupan Martin Luther, saudara-saudara, gereja mengalami satu penyimpangan, ketidaksetiaan terhadap firman Tuhan. Saudara, setelah masa penganiayaan atau masa gereja mula-mula, saudara-saudara, pada tahun 313 gereja mengalami satu masa keemasan. Setelah Kaisar Romawi yang bernama Konstantin yang agung itu, dia menerima Yesus. Kemudian dia menetapkan toleransi bagi kekristenan di negara Roma. Dan kemudian dia menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi di Romawi. Nah saudara-saudara, dengan berkembangan gereja yang begitu subur, kemudian memasuki masa keemasan, sayangnya saudara-saudara, kehidupan gereja dan ajaran gereja kemudian dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi oleh kekuasaan,
serta sinkretisme budaya, saudara-saudara. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu berkaitan dengan politik, dengan kekuasaan, dengan budaya-budaya yang disinkretismekan, saudara-saudara. Pada akhirnya menjadi satu kebenaran yang dipandang itu sebagai satu yang harus dilakukan dan diikuti oleh gereja. Nah, saudara-saudara, pada masa inilah kemudian timbul patung-patung, saudara-saudara, kemudian digunakan sebagai media penyembahan. Kemudian pengangkatan orang-orang kudus, santo, santa, saudara-saudara, yang dianggap adalah sebagai seorang yang lebih kudus, yang lebih tingkat kerohaniannya jauh daripada manusia rata-rata. Kemudian juga penekanan kepada peran Bunda Maria sebagai perantara jikalau kita memohon kepada Tuhan. Kemudian ada juga misalnya purgatorium, saudara-saudara, di mana satu kepercayaan bahwa orang yang sudah mati, yang tadinya sudah ada di dalam tempat penghukuman, dan oleh karena iman, oleh karena sesuatu yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup, maka dia bisa pindah ke surga dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, tentu banyak hal-hal yang bertentangan ini membuat gelisah dari orang-orang yang setia kepada Alkitab, termasuk Martin Luther, saudara-saudara. Martin Luther melihat bahwa keadaan gereja pada saat itu sudah betul-betul parah, sudah betul-betul menyimpang daripada ajaran yang seharusnya, yang semestinya. Kemudian saudara, puncak daripada penyelewengan Alkitab ini adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, saudara-saudara. Jadi seseorang yang mau diselamatkan, seseorang yang mau mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan, ada dua syarat yang ia harus miliki. Yang pertama, kemauan untuk mengakui dosa dan harus memiliki uang. Nah, saudara-saudara, Martin Luther menentang penyataan dari seorang biarawan yaitu Johann Tetzel, saudara-saudara, mengatakan, segera begitu koin yang dimasukkan gemerincing, maka jiwa akan bangkit dari neraka. Maksudnya, saudara-saudara, ketika seseorang yang hendak mengaku dosa, dia harus memasukkan satu koin emas ke dalam satu wadah, saudara-saudara. Jikalau koin itu masuk dan bunyi, nah saudara-saudara, dikatakan bahwa dia telah diselamatkan, dia telah diampuni dosanya. Saudara-saudara, bukankah hal ini merupakan satu penyelewengan yang luar biasa di dalam kitab suci? Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan melihat ini bahwa sesuatu yang tidak bisa lagi dibiarkan. Oleh karena itu, saudara, Martin Luther kemudian membuat gerakan. Dia menulis 95 dalil yang menentang ajaran-ajaran gereja pada saat itu, kemudian ditempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Martin Luther menentang bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha manusia. Bahkan keselamatan dapat dibeli dengan uang. Saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang sangat parah. Bukan saja keselamatan dipandang sebagai satu usaha dari perbuatan baik atau hasil dari kesalehan, tetapi ini keselamatan, saudara-saudara, dapat dibeli dengan uang. Oleh karena itulah, saudara-saudara, Martin Luther mengadakan reformasi. Dan slogan reformasi, saudara-saudara, ada 5, yaitu sola gratia, hanya karena anugerah; sola fide, hanya karena iman; sola scriptura, hanya oleh kitab suci; solus Christus, hanya karena Kristus; dan soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara-saudara, Martin Luther hendak mengembalikan pengertian yang benar tentang banyak hal, dan terutama mengenai pemahaman keselamatan.
Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara-saudara, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab Roma ini merupakan satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam ayat 1 itu dimulai dengan kata sebab itu. Saudara, kalau dengan kata sebab itu berarti ada kalimat lain sebelumnya. Dan ini mengacu kepada ayat 24 pasal yang keempat. Di situ dikatakan, saudara-saudara, karena yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara-saudara, konteks daripada ayat ini adalah Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kebenaran itu hanya karena kasih karunia. Kebenaran itu hanya karena iman, percaya kita kepada Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit. Saudara-saudara, sebab itu, kata Rasul Paulus, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, kita yang sudah beriman kepada Yesus, maka kita dibenarkan karena iman. Nah, saudara-saudara, dibenarkan karena iman. Saudara, apa arti kata dibenarkan? Saudara, sesungguhnya kita ini tidak benar. Sesungguhnya kita ini tidak layak untuk mendapatkan anugerah. Sesungguhnya kita ini tidak layak untuk disebut sebagai orang yang benar, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita pembenaran. Di dalam Roma 5 ayat 6 dan 8, saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati untuk kita ketika kita masih durhaka, masih berdosa. Saudara-saudara, ketika kita masih memberontak kepada Allah, ketika kita masih tidak taat kepada Tuhan, ketika kita masih seterunya Tuhan, Yesus mau mati bagi kita. Itu karena bukan hasil usaha kita, saudara-saudara, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena iman kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kemudian banyak orang yang berpikir, hanya karena imankah maka kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan? Mengapa begitu mudah? Hanya karena iman kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu kemudian kita diselamatkan. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa untuk diperdamaikan dengan Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan itu, maka harus ada upaya daripada manusia. Yaitu bagaimana kita berbuat baik, kita melakukan kesalehan, amal ibadah, dan seterusnya. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu, maka kita akan berkenan kepada Allah dan Allah kemudian berbelas kasihan kepada kita. Dan Allah melihat itu merupakan satu jasa dalam tanda kutip dari kita kepada Tuhan sehingga Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Nah, saudara-saudara, pemikiran kita ini, saudara-saudara, sesungguhnya membawa kita menjadi penentu daripada keselamatan atau cara kita diselamatkan. Saudara-saudara, sesungguhnya manakah yang lebih benar? Kita di pihak yang salah atau Tuhan di pihak yang benar yang menentukan cara pendamaian itu? Saudara, misalnya saya bersalah kepada saudara. Saya telah melukai hati saudara, mengecewakan saudara. Kemudian saya ingin berdamai dengan saudara. Apakah kemudian saya sendiri yang menentukan cara bagaimana berdamai dengan saudara? Misalnya saya telepon pada saudara, saya mengatakan, yuk kita berdamai. Besok engkau datang ya ke Emporium. Kita makan di restoran ini jam sekian. Ya, kamu mesti membawa sesuatu kepada saya ya. Saya menentukan demikian. Dan saudara harus mengikuti kemauan saya, padahal saudara di pihak yang benar.
Saudara-saudara, apakah logikanya seperti itu? Saya di pihak yang bersalah kemudian meminta kepada saudara untuk melakukan sesuatu sehingga saudara berdamai dengan saya. Tentu logikanya enggak seperti itu, saudara-saudara. Tentu kebenarannya tidak seperti itu. Pihak yang benarlah yang menentukan caranya, bukan? Saudara yang menentukan caranya bagaimana saya berdamai kepada saudara jika saya bersalah kepada saudara. Demikian juga ketika kita berelasi dengan Tuhan. Saudara, kita bersalah kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan. Kita hidup semau-maunya kita sendiri. Padahal kita ini ciptaannya Tuhan. Padahal seharusnya kita menyembah Dia dan memuliakan nama Tuhan. Kita bahkan menyakiti akan hati Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemudian kita mencari cara untuk berdamai. Dan kita menentukan cara kita sendiri dengan hal-hal yang tadi itu, saudara-saudara. Padahal yang benar adalah, saudara-saudara, harusnya Tuhan yang menentukan cara itu, bukan? Dan Tuhan menentukan cara itu adalah melalui Yesus Kristus. Melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Melalui iman kita percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Saudara-saudara, kita memandang bahwa hanya percaya saja itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang murahan, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang wah kepada Tuhan sehingga kita dibenarkan. Tetapi Tuhan mengatakan percaya saja. Percaya kepada Yesus yang menyelamatkanmu, yang telah mati dan bangkit bagimu, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan hanya minta itu, saudara-saudara. Bukan karena itu merupakan anugerah murahan, bukan. Tetapi karena kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Karena kita tidak bisa melalui semua yang ada pada kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa engkau dibenarkan oleh karena iman. Oleh karena kasih karunia. Oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena usahamu. Bukan karena perbuatan baikmu. Lagi saudara-saudara, coba kita renungkan. Jikalau kita melakukan sesuatu yang baik, untuk kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita pelakukan baik itu, apakah dapat disebut baik? Misalnya saudara-saudara, saya membawakan sesuatu hadiah kepada saudara. Tetapi di balik itu saya memiliki satu motivasi, saya memiliki satu maksud agar saudara melakukan sesuatu kepada saya. Saudara-saudara, tentu saudara nggak bisa melihat apa yang saya lakukan itu sebagai satu kebaikan, bukan? Karena di balik kebaikan saya ini ada sesuatu yang saya mau. Demikian juga di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir kita berbuat baik kepada Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama kita. Maka kita sudah melakukan hal yang baik. Padahal, saudara-saudara, kita memiliki motivasi supaya kita masuk surga, saudara-saudara. Oleh karena itu maka kebaikan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan surga, saudara-saudara, sesungguhnya bukanlah satu perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa bukan berarti ketika kita beriman, ketika kita sudah dibenarkan oleh Kristus Tuhan melalui iman kepadanya, kemudian kita mengkesampingkan perbuatan baik. Saudara-saudara, Ibu Inawati Teddy pada hari Jumat 2 hari yang lalu di kelas PA, beliau mengatakan bahwa iman sejati adalah iman yang disertai perbuatan. Iman sejati adalah iman yang disertai perbuatan. Saudara, kemudian saya ingat beliau mengutip Matius 7 ayat 21 dan 23. Di situ
firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 23, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, kata pembuat kejahatan di dalam bahasa aslinya adalah enyalah kamu orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, yang tidak melakukan hukum Tuhan. Enyalah kamu orang-orang yang tidak taat kepada hukum ketetapan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, beriman kepada Allah bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan baik. Amal ibadah, kesalehan dan sebagainya, bukan berarti seperti itu. Justru Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Di dalam perbuatan baik kita. Bukan dengan maksud supaya kita masuk surga. Kita berbuat baik bukan dengan tujuan kita diselamatkan, bukan, saudara-saudara. Tetapi kita berbuat baik karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita berbuat baik karena kita meneladani Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita itu. Dalam kehidupan kita sehari kita praktekkan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman perlu disertai dengan perbuatan. Saudara, saya membaca satu artikel, ya. Mungkin ini suatu kejadian yang nyata juga, saudara-saudara. Yang ditulis dalam artikel itu. Diceritakan ada satu perbincangan di dalam satu pertemuan dokter-dokter bedah, saudara-saudara. Kemudian seorang dokter bertanya kepada teman sejawatnya. Dia bertanya begini, dokter, operasi terhebat apakah yang pernah Anda lakukan? Kemudian dokter yang ditanya ini, dia mengatakan bahwa saya sudah banyak sekali melakukan operasi yang menuntut keahlian, kesabaran, ketelitian. Tetapi dari sekian banyak yang saya lakukan, saya selalu teringat kepada operasi yang saya lakukan kepada seorang gadis kecil yang hanya memiliki harapan 10% saja untuk dia hidup, untuk dia sembuh. Karena secara medis sulit sekali untuk dia sembuh. Saudara-saudara, kemudian si dokter itu mengatakan, saya terkesan sekali sama anak kecil ini. Ketika dia dibawa ke ruang operasi, mukanya pucat pasi. Dia begitu sayu. Dan sebentar lagi dia akan dibius total untuk melakukan operasi itu, saudara. Kemudian gadis kecil itu berkata kepada saya, dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh ya sayang, apa yang hendak kamu tanyakan? Gadis itu mengatakan setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa. Dan sekarang sebelum operasi bolehkah saya berdoa? Kemudian dokter itu mempersilakan, silakan. Setelah dia ingat akan doa dari gadis kecil itu. Dia mengatakan demikian, Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini. Dalam kegelapan, kiranya Engkau dekat denganku. Lindungilah aku sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkatilah pula dokter yang mengoperasiku. Amin. Setelah dokter melihat ketika gadis ini mengatakan amin. Wajahnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Dipenuhi dengan ketenangan, saudara-saudara. Dia telah menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Kristus Tuhan. Saudara-saudara, hati dokter ini tersentuh. Saudara kemudian terinspirasi melihat iman yang dimiliki oleh gadis kecil itu. Kemudian dia mengatakan, saya pun berdoa. Dia minta kepada Tuhan, dia berdoa demikian, Tuhan yang baik. Engkau boleh tidak
membantuku dalam operasi-operasi yang lain. Tetapi kali ini Tuhan bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Saudara-saudara, dokter itu menyaksikan, saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan mujizat terjadi. Gadis itu sembuh. Gadis itu mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Saudara-saudara, iman bukan saja ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman bukan saja ketika kita diselamatkan oleh Kristus pada saat kita percaya. Tetapi iman harus kita lakukan, harus menjalani, harus kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa iman adalah jalan masuk bagi kita untuk mendapatkan atau untuk mengalami anugerah Tuhan. Apa anugerah yang kita terima ketika kita beriman kepada Kristus? Di ayat 1b dikatakan kita hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Kita telah dibenarkan oleh iman. Relasi kita dengan Allah telah diperbaiki oleh Kristus. Sehingga kita boleh menyapa Dia sebagai Bapa. Kita boleh mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, bukan saja kita didamaikan dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita juga dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita berdiri dan bermegah. Saudara, kata bermegah ini juga bisa diterjemahkan, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita boleh bersuka cita di dalam pengharapan. Dan iman itu membuat kita memiliki satu pengharapan ke depan. Sebagaimana harapan yang dimiliki oleh gadis kecil itu. Dia beriman, dia berserahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan menolong dia. Demikian juga dokter itu terinspirasi iman dari anak kecil tadi. Dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memakai tangannya untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita telah beriman bukan kepada Kristus Tuhan. Kita telah percaya kepada Yesus. Tetapi biarlah iman yang kita miliki adalah iman yang aktif. Iman yang terus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi pada saat ini. Pergumulan apa yang sedang saudara gumuli. Mungkin saudara-saudara merasa lelah. Saudara-saudara merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang baik. Dan saudara-saudara sudah mulai putus asa. Saudara, ingatlah, engkau adalah orang yang beriman kepada Kristus. Dan hidupilah iman itu dalam keseharian hidup kita. Milikilah damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan Kristus, Ia telah membuat relasimu dengan Tuhan menjadi baik, menjadi damai kembali. Dan biarlah hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Milikilah pengharapan, berdirilah di dalam sukacita, di dalam Kristus Tuhan. Ya tentu sukacita di sini adalah sukacita bukan seperti yang didefinisikan oleh dunia. Tetapi sukacita ini adalah sukacita. Meskipun kita menghadapi persoalan pergumulan. Tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Memberikan jalan keluar dari segala masalah hidup yang sedang kita hadapi ini. Berimanlah kepada Tuhan. Hidupilah iman itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami melalui hamba-Mu. Roh Kudus teruslah berkata-kata dalam hati kami. Agar firman ini boleh hidup
dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup sebagaimana orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.